Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kuliah kali ini dengan sama-sama membaca lafal basmalah. Saudara sekalian, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas masalah yang terkait dengan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Saudara tentunya sudah paham apa saja gerakan-gerakan sosial yang ada di masyarakat yang sudah dikembangkan dan dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan. Maka Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dalam dimensinya yang luas, ada beberapa hal yang kita harus ketahui. Di antaranya adalah ada prinsip-prinsip gerakan bahwa Muhammadiyah itu adalah organisasi yang gemar untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan berbagai ukhuwah yang lain di dalam berkiprah untuk merawat bumi ini agar tetap lestari. Maka Muhammadiyah mengembangkan gerakan-gerakan dakwah sosiokulturalnya di dalam berbagai dimensi. Maka yang kedua, Muhammadiyah itu gemar untuk menebarkan kedamaian, gemar menyebarkan dan mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin ini dalam berbagai dimensi sosial dan dimensi gerakannya. Maka keberterimaan masyarakat terhadap gerakan Muhammadiyah ini sangat dirasakan oleh umat dan bangsa. Yang ketiga, Muhammadiyah ingin sekali mewujudkan Islam sebagai umatan wasaton, umat tengahan. Maka akan terbentuk masyarakat madani, akan terbentuk civil society yang bisa menjadi jangkar negeri ini, menjadi pilar bangsa ini untuk mengembangkan bagaimana umatan wasaton yang sekarang ini dikemas oleh pemerintah dengan kata-kata moderasi beragama. Itu sudah jauh-jauh hari Muhammadiyah sudah mengembangkan konsep ini secara teoritis, dan tidak hanya teoritis, itu sudah diimplementasikan di dalam gerakan dakwah dan sosialnya. Maka saudara sekalian diharapkan memahami bagaimana ukhuwah yang dikembangkan Muhammadiyah, bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, bagaimana implementasi dari umatan wasaton ini. Tentunya saudara bisa mengembangkan dengan berbagai kajian, dengan membaca berbagai literatur yang bisa memperluas cakrawala pandang saudara terkait dengan prinsip gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini. Maka saudara sekalian yang selanjutnya diharapkan saudara memahami organisasi-organisasi otonom Muhammadiyah, karena ini menjadi salah satu pilar gerakan kita dalam rangka untuk mewujudkan bagaimana prinsip-prinsip gerakan dakwah sosial tadi menjadi terwujud. Yang pertama adalah ada Aisyah sebagai organisasi otonom khusus yang dimiliki Muhammadiyah. Kiprah Aisyah ini sudah tidak diragukan lagi, punya amal usaha yang hampir setara dengan persyarikatan Muhammadiyah. Dia punya sekolah, punya TK sampai ke perguruan tingginya, punya rumah sakit, punya panti-panti sosial, panti-panti asuhan yang hampir amal usahanya mirip yang dipunyai oleh Muhammadiyah. Yang kedua, nanti saudara diharapkan mengenal pemuda Muhammadiyah, dan ketika saudara sudah ada di masyarakat nanti pada masa-masa usia muda, maka saudara bisa masuk untuk berkiprah di dalam organisasi pemuda Muhammadiyah. Bagi para mahasiswi, nanti ketika sudah lulus dari sini, saudara juga bisa masuk dalam Nasyiatul Aisyah sebagai salah satu organisasi otonom milik Muhammadiyah. Yang keempat adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, disinilah saudara mestinya berkiprah lebih jauh, karena ini adalah salah satu organisasi interkampus yang dipunyai di dalam perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini setara dengan BEM-nya Muhammadiyah, setara dengan BEM di kampus-kampus umum. Maka aktualisasi diri saudara bisa dikembangkan seluas-luasnya lewat
gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini. Maka saudara sekalian, yang berikutnya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini adalah organisasi intrakampus yang ada di sekolah madrasah Muhammadiyah. Ini setara dengan OSIS di sekolah-sekolah umum. Dan gerakannya sudah tidak diragukan lagi, maka kiprah saudara nanti bisa dikembangkan untuk berkolaborasi dengan adik-adik pelajar Muhammadiyah. Kemudian yang selanjutnya adalah Hizbul Wathon. Ini menjadi embrio lahirnya TNI Polri di tanah air ini, dan dibuktikan dengan kiprah Panglima Besar Jenderal Sudirman bagaimana dalam memperjuangkan untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka disinilah mestinya Indonesia sebagai sebuah institusi negara ini punya rasa terima kasih dan tidak melupakan sejarah bagaimana sesungguhnya TNI Polri itu lahir lewat embrio Hizbul Wathon Putra Muhammadiyah. Dan yang ke-7 adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ini adalah salah satu organisasi seni bela diri yang dimiliki oleh Muhammadiyah di dalam membentengi dirinya, membentengi negeri ini, dan membentengi akidah Islamiyah dari berbagai rongrongan yang ingin meruntuhkan NKRI dan akidah Islamiyah ini. Maka saudara sekalian bisa berkiprah memilih di posisi mana saudara sekarang ini bisa mengaktualisasi diri saudara agar bisa mencari identitas saya cocok ada di mana. Maka saudara sekalian, saudara juga harus mendalami di teologi Al-Ma'un sebagai dimensi sosial yang pernah dikaji oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan yang terinspirasi dari surah Al-Ma'un. Di antaranya yang pertama ada konsep bagaimana kaum du'afa, kaum mustadnafin ini menjadi tersantuni. Ya, ini menjadi salah satu target utama dakwah sosial Muhammadiyah. Bagaimana kaum mustadnafin, anak-anak yatim, anak-anak jalanan, anak-anak yang terlantar, para fuqara, dan para orang-orang miskin ini menjadi prioritas dari dakwah sosialnya Muhammadiyah. Yang kedua, dimensi ibadah. Seperti ketika kita melaksanakan sholat, maka di sana ada dimensi sosialnya. Ketika kita melaksanakan puasa, ada dimensi sosialnya. Ketika kita melaksanakan zakat, infak, sedekah, ada dimensi sosialnya. Dan itulah yang dikembangkan dalam jaringan dakwah Muhammadiyah, baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat ubudiyah. Itu semua dikembangkan agar memperkuat jati dirinya sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah. Yang ketiga, yaitu mengerjakan amal soleh dalam berbagai dimensi yang melatar belakanginya, dan ini menjadi sebuah amal yang seperti matahari menyinari bumi yang menjadi simbolnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah ketika beramal, dia tidak pandang bulu kepada siapapun yang berhak menerima, pasti akan disantuni. Tapi yang tidak boleh adalah bersifat riya atau pamer. Yang keempat, orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada orang lain. Maka disinilah sikap tasamuh, sikap ta'awunnya Muhammadiyah. Maka dia bisa bertoleransi, dia bisa bersilaturahim, dia bisa bekerja sama dengan siapapun, tidak memandang dari ras, suku, bangsa, agama yang berbeda, bahkan tidak hanya makhluk yang bernama manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan pun akan disantuni oleh Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah adalah bersikap bagaimana menjaga dakwah-dakwah sosial ini agar bumi tetap lestari. Maka saudara sekalian, apa yang sesungguhnya harus dilakukan oleh Muhammadiyah? Maka gerakan nyata yang sudah pernah dilakukan oleh Muhammadiyah adalah menyantuni kaum fakir miskin dan anak-anak yatim.
yang sekarang ini dikembangkan oleh di dalam dakwah Muhammadiyah di bidang sosial, yaitu gerakan untuk menyantuni anak-anak jalanan, anak-anak difabel dan sejenisnya. Maka Muhammadiyah kemudian membentuk advokasi publik yang di sana dibandingkan oleh Majelis Hukum dan HAM yang akan mengadvokasi terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh persyarikatan, oleh kader-kader Muhammadiyah termasuk umat dan bangsa ini akan diadvokasi oleh Muhammadiyah ketika membutuhkan bantuan di bidang hukum dan kebijakan publiknya. Yang kedua, bagaimana Muhammadiyah ini agar bisa memberikan sumbangsihnya untuk ketahanan pangan terhadap negeri ini. Karena ini menjadi pilar yang penting, tidak mungkin umat itu akan bisa beribadah dengan khusyuk ketika perutnya lapar. Maka perutnya harus dikenyangkan dulu, baru diberikan dakwah, dan kemudian diajak untuk berjamaah sholat dan gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Maka di sanalah peradaban akan tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, memberdayakan sektor informal dalam berbagai dimensinya. Maka disinilah Muhammadiyah punya kiprah yang amat sangat luas. Bagaimana dimensi-dimensi sektor informal ini menjadi terberdayakan. Yang keempat, yaitu memberdayakan kaum difabel, orang-orang yang sudah merasa dirinya tidak punya harapan hidup, tidak punya kesetaraan dengan orang-orang yang normal, tapi Muhammadiyah memberikan pencerahan kepada mereka agar mereka menjadi setara hidupnya dengan orang-orang yang diberi kesempatan Allah dengan organ tubuh yang normal. Maka ini menjadi salah satu target dakwah sosialnya Muhammadiyah. Yang kelima, memberdayakan fakir miskin melalui berbagai pelatihan dan unit-unit modal usaha, dan di sana tentunya ada suntikan-suntikan dana. Maka pada saat ini dengan lahirnya berbagai geliat ekonomi termasuk toko-toko Muhammadiyah, Tokomu, Baitul Mal yang ada termasuk BMT, itu menjadi salah satu jawaban agar ada pemberdayaan fakir miskin dan kaum duafa ini bisa tersantuni. Termasuk di Layismu itu menjadi salah satu gerbong lokomotif yang mengantarkan untuk suksesnya program ini. Yang keenam, Muhammadiyah juga gemar memberikan beasiswa kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang tidak mampu ketika mereka sekolah di sekolah madrasah Muhammadiyah termasuk di perguruan tinggi Muhammadiyah. Di sana banyak ditawarkan berbagai beasiswa agar mereka menjadi punya masa depan ketika mengejar mimpi-mimpinya di dalam sekolah dan kuliahnya. Yang ketujuh, memberikan pengobatan gratis sebagai wujud bagaimana Muhammadiyah ini menjaga kesehatan umat dan bangsa ini secara jasmani dan rohaninya. Saudara sekalian, yang selanjutnya, apa saja bentuk dan model gerakan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah? Yang jelas kita lihat yang pertama adalah adanya sekolah madrasah termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Di sana diajarkan bagaimana dimensi sosial ini menjadi sesuatu yang urgent, sesuatu yang sangat penting untuk mereka ketahui agar mereka sebagai makhluk sosial ini bisa hidup bersosial dengan baik dengan berbagai kalangan masyarakat yang ada. Yang kedua, yaitu memberikan bantuan terhadap para korban bencana ketika terjadi bencana alam. Kiprah ini kemudian Muhammadiyah membentuk MDMC sebagai sebuah majelis yang khusus menangani ketika ada bencana alam ini. Dia punya tim SAR, dia punya relawan-relawan yang seperti tombol listrik siap pencet kapanpun itu diperlukan. Ini salah satu dimensi sosial yang punya gerakan sosial yang sangat luas dan dirasakan oleh masyarakat dan bangsa di dunia ini. Bagaimana Muhammadiyah terdepan di dalam menangani setiap bencana yang ada.
Yang ketiga, mendidik kader dan warga Muhammadiyah agar mereka juga punya relawan-relawan kemanusiaan yang senantiasa dikembangkan dan diremajakan dalam berbagai pelatihan yang ada, agar mereka menjadi terampil dan terengginas ketika melakukan pertolongan pertama. Memberikan pelatihan-pelatihan pada para remaja, para pemuda, dan termasuk mahasiswa untuk menjadi relawan ini. Maka di sini Muhammadiyah ada dimensi sosial yang sudah dikenal di masyarakat umum, yaitu mendirikan panti asuhan, panti jompo, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan sumbangan untuk anak yatim yang bersekolah di Muhammadiyah, termasuk perguruan tinggi Muhammadiyah dalam berbagai alternatif beasiswa yang ditawarkan. Yang kelima, memberikan bantuan kepada para janda dan fakir miskin sebagai agenda kegiatan sosialnya. Yang keenam, mendirikan panti-panti jompo untuk orang-orang yang tidak mampu, yang mereka sudah tidak punya sanak keluarga atau famili lagi. Saudara sekalian, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai wujud revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah ini? Yang pertama, yaitu menghidupkan kembali semangat Al-Ma'un di dalam tubuh persyarikatan ini. Bagaimana semangat Al-Ma'un ini begitu menginspirasi dikala awal-awal lahirnya Muhammadiyah yang dibandingkan sendiri oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Mestinya sekarang ini teologi Al-Ma'un yang sudah berlangsung 1 abad lebih ini mendapat pembaharuan di abad 21 ini. Maka ini tugas saudara sekalian untuk mengembangkan, meremajakan, dan menginovasi apa yang sudah dilakukan selama ini. Yang kedua, jangan sampai ada dikotomi antara ilmu dengan agama, antara hal yang modern dengan hal yang ortodoks, sehingga mengganggu sendi-sendi kehidupan di dalam melaksanakan semangat teologi Al-Ma'un ini. Yang ketiga, mengajak warga besar Persyarikatan Muhammadiyah akan pentingnya gerakan sosial ini dalam menyantuni para fakir miskin, anak yatim, dan anak-anak terlantar termasuk anak jalanan, kaum difabel, bagaimana bisa mewujudkan asanya dalam meraih mimpi masa depannya. Maka saudara sekalian, saya berharap saudara bisa mengembangkan kajian yang lebih luas sesuai dengan pengalaman empiris saudara, tentunya dengan mengkaji berbagai literatur yang terkait dengan gerakan-gerakan sosial yang ada di muka bumi ini, yang ada di berbagai kitab dan buku-buku yang ada, berbagai teori yang sudah dilahirkan, bagaimana Muhammadiyah ini berkiprah sebagai gerakan sosial di dalam dimensinya yang begitu luas. Maka saudara nanti silahkan buat makalah yang terkait dengan Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Waktunya 1 minggu, saudara bisa mengembangkan berbagai literasi, baik literasi digital atau literasi literernya dengan baca buku dan sebagainya, yang dituangkan dalam bentuk tulisan paper. Saya tunggu 1 minggu dan tugas nanti dikirim di classroom. Maka harapan saya tidak ada yang terlambat dan semua bisa mengerjakan dengan baik. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.